Hai semuanya, Israel dikenal memiliki salah satu militer paling kuat dan mematikan di kawasan Timur Tengah dan digadang-gadang sebagai salah satu pasukan dengan kapabilitas tempur yang mumpuni di dunia, dengan sejumlah catatan kejayaan di medan pertempuran. Kapabilitas tempur IDF juga didukung oleh teknologi militer yang ciamik. Sejak 1960-an, Israel telah mengembangkan alutsista dan sistem pertahanan canggihnya sendiri, memodifikasinya teknologi terbaik dari negara asing sekutunya, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Semua kombinasi itu menjadikan Israel sebagai salah satu militer dengan stok persenjataan paling berteknologi maju, dengan seperangkat pasukan tempur paling efektif di dunia. Hal itu tak lepas dari persenjataan besar yang didukung dengan sumber daya manusia yang tangguh dan ulet. Tidak heran jika sebagian orang menganggap kaum atau bangsa Yahudi dinilai sebagai bangsa yang cerdas. Anggapan itu didukung dengan munculnya ilmuwan terkemuka, hingga penguasa teknologi yang tidak sedikit berasal dari Yahudi. Mereka diantaranya Albert Einstein, Franz Kafka, hingga CEO Facebook Mark Zuckerberg. Israel memiliki sistem pertahanan rudal berlapis. Mulai dari Spider, Barak 8, Iron Dome yang merupakan sistem pertahanan rudal tingkat bawah Israel, sementara sistem David Sling mencakup ancaman lapisan menengah, dan sistem Arrow melindungi terhadap proyektil jarak jauh dan sedang mengembangkan Iron Beam. David Sling, sebutan Ibrani tongkat ajaib, adalah sistem pertahanan udara dan rudal Israel yang dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik jarak pendek, roket kaliber besar, dan rudal jelajah yang dikembangkan bersama oleh kontraktor pertahanan Israel, Rafael Advanced Defense Systems, dan kontraktor pertahanan Amerika Raytheon, yang mulai beroperasi pada tahun 2017. David Sling ini dirancang untuk mencegat pesawat musuh, drone, rudal balistik taktis, roket jarak menengah hingga jarak jauh, dan rudal jelajah, yang ditembakkan pada jarak 40 hingga 300 km. David Sling dimaksudkan untuk menggantikan MIM-23 Hawk dan MIM-104 Patriot di gudang senjata Israel. Raytheon dipilih pada tahun 2004 sebagai mitra oleh Kementerian Pertahanan Israel, dan perusahaan tersebut bekerja untuk mengembangkan sistem rudal pencegat stunner, yang dirancang untuk mencegat rudal, drone, pesawat terbang, dan persenjataan lainnya. Berbeda dengan sistem Iron Dome Israel dan rudal Tamir, stunner menggunakan teknologi hit to kill, yang dirancang untuk bermanuver dan menyerang ancaman yang datang, bukannya meledak di dekat ancaman tersebut. Pencegat untuk David Sling, stunner, adalah rudal 2 tahap dengan panjang 4,6 meter yang mampu mencegat target pada ketinggian hingga 15 km dan jangkauan berkisar antara 40 dan 300 km. Ia menggunakan motor propelan pada 3 pulsa untuk mencapai kecepatan hingga Mach 7,5. 2 pulsa pertamanya mempercepat rudal melalui lintasan awalnya, sementara pulsa ketiga aktif untuk melakukan manuver pencegat dan meningkatkan kecepatan sebelum mencegat. Tidak seperti pencegat Tamir Iron Dome, stunner tidak memiliki hulu ledak, mengalahkan target dengan menyerang mereka secara langsung. Hidung rudal yang asimetris dan berbentuk lumba-lumba, dilengkapi 2 sensor untuk panduan terminal, yaitu gabungan sensor elektrooptik dan pencitraan inframerah dan pencari radar untuk kinerja segala cuaca. Untuk panduan di tengah jalur, rudal menerima pembaruan dari sistem radar berbasis darat melalui data link onboard. Setiap rudal stunner membutuhkan biaya produksi sekitar $1 juta. Radar Multimisi System, ALM 2084, adalah Active Electronically State Array, AESA, yang beroperasi pada frekuensi S-band. ALM 2084 dapat beroperasi baik sebagai radar pengawasan udara atau pengendali tembakan. Dalam mode pengawasan, ia dapat melacak hingga 1.100 target pada jarak 474 km, dan secara elektronik dapat memindai azimut 120 derajat dan ketinggian 50 derajat. Untuk memberikan pengawasan 360 derajat, ALM 2084 dapat memutar susunan antenanya dengan kecepatan 30 putaran per menit. Dalam mode pengendalian tembakannya, ia dapat melacak hingga 200 target per menit pada jarak 100 km. Mode ini digunakan untuk memandu pencegat stunner, hingga pencari di dalamnya dapat mendeteksi target. ALM 2084 adalah keluarga radar multimisi 3D AESA seluler berbasis darat Israel yang diproduksi oleh Elta,
anak perusahaan Israel Aerospace Industries. Radar ini mampu mendeteksi dan melacak target pesawat dan balistik serta memberikan panduan pengendalian tembakan untuk intersepsi rudal atau pertahanan udara artileri. David Sling mulai beroperasi pada April 2017. David Sling dimaksudkan untuk memperkuat sistem pertahanan rudal tingkat kedua Israel. Nama David S. Sling berasal dari kisah Alkitabiah tentang Daud dan Goliat. Ini membentuk satu tingkat sistem pertahanan rudal multitingkat Israel di masa depan, yang juga mencakup Arrow 2, Arrow 3, Iron Dome, dan Iron Beam. Pencegatnya adalah rudal 2 tahap, dengan 2 sistem penargetan dan panduan dipasang di ujung hidungnya, sebuah radar dan sensor elektrooptik. Pada tahun 2006 Rafael mendapat kontrak untuk mengembangkan sistem pertahanan guna melawan ancaman roket jarak menengah hingga jarak jauh dengan jangkauan antara 70 dan 250 km. Untuk memungkinkan Israel memanfaatkan bantuan keuangan yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk lebih mengembangkan sistem dan memproduksinya, kemitraan dibentuk dengan Raytheon yang mengembangkan unit penembakan rudal dan sistem logistik secara keseluruhan dan membantu Rafael dalam mengembangkan pencegat. Pada bulan November 2012, David Sling diharapkan memasuki layanan operasional pada tahun 2013 atau 2014. Rudal cantik David Sling berutang banyak pada teknologi pencari Python 5 dan Derby yang dimodifikasi dari program Spider. Selain sistem David Sling, yang dirancang untuk mencegat roket jarak menengah dan jauh, sistem Iron Dome, sistem terpisah yang akan digunakan bersama, dirancang untuk mencegat roket jarak pendek 4-70 km dan rudal Arrow, sistem terpisah yang dirancang untuk mencegat rudal balistik, sudah digunakan. Pada tanggal 25 November 2012, Israel berhasil menguji rudal pencegat Stunner. Baterai David S. Sling, yang ditempatkan di lokasi gurun yang dirahasiakan di Israel Selatan, menembakkan dan menghancurkan rudal yang masuk dengan pencegat 2 tahap. Pada akhir November 2014, IDF mengungkapkan bahwa sistem David Sling akan segera dikerahkan di berbagai wilayah di Israel untuk masa percobaan sebelum mulai beroperasi. Uji coba awal akan fokus pada kemampuannya untuk mencegat roket dan rudal jarak pendek dan menengah pada jarak 3 kali lipat dari Iron Dome. Sistem ini kemudian perlu menjalani 2 uji coba lebih lanjut, menguji kemampuannya untuk mencegat pesawat terbang dan rudal jarak jauh dan kemudian rudal jelajah. David S. Sling terhubung ke sistem komando dan kontrol Home Front Command, dan juga memiliki pusat manajemen intersepsi independen. Pada bulan Februari 2015, Israel meminta bantuan tambahan kepada Kongres Amerika Serikat sebesar $250 juta dalam memproduksi David Sling. Perusahaan-perusahaan AS yang terlibat termasuk Raytheon, Orbital ATK yang berbasis di Arlington, Virginia dan Northrop Grumman yang berbasis di Falls Church, Virginia. Situs web pertahanan lainnya melaporkan pada tahun 2015 bahwa Israel telah meminta dana sebesar $150 juta untuk tahap pengadaan, untuk mencakup 2 sistem yang mengendalikan beberapa unit pemadam kebakaran, yang mencakup seluruh wilayah Israel. Sumber lain pada tahun yang sama mengatakan biaya pengembangan David Sling dibatasi, hingga sekitar $250 juta. Permintaan $150 juta adalah untuk pengadaan awal 1 atau 2 baterai. Karena 2 baterai dapat mencakup seluruh wilayah Israel, jelas bahwa pengadaan awal Israel akan dimulai dengan 2 baterai. David Sling direncanakan akan dikerahkan pada tahun 2015, namun kekurangan anggaran untuk infrastruktur baterai rudal yang dapat digunakan menunda tanggal operasionalnya hingga tahun 2017. Pada tanggal 21 Desember 2015, David Sling mendemonstrasikan kemampuannya untuk menghancurkan salvo roket berat jarak jauh dan rudal balistik jarak pendek, menyelesaikan blok pertama uji pengembangan. Setelah uji coba selesai, sistem ini direncanakan untuk dikirim ke Angkatan Udara Israel pada kuartal pertama tahun 2016. David Sling melindungi area di atas Iron Dome jarak pendek dan di bawah Arrow 2 di atmosfer atas, terutama dari ancaman seperti rudal balistik taktis 9K-720 Iskander Rusia, roket Haibar 1 302 mm Suriah dan rudal Fatah 110 Iran yang digunakan oleh Hizbullah dan Scud B. Pada tanggal 2 April 2017,
Pada sebuah upacara yang diadakan di pangkalan udara Hatzor yang dihadiri oleh pejabat Israel dan Amerika Serikat, 2 baterai sistem senjata selempang David secara resmi dinyatakan beroperasi, mengaktifkan komponen terakhir dari rangkaian pertahanan anti-rudal multitingkat Israel. Pada tanggal 23 Juli 2018, David Sling digunakan untuk pertama kalinya dalam situasi pertempuran. Menurut sumber-sumber Israel, pihak berwenang Israel mengatakan mereka awalnya khawatir bahwa 2 rudal balistik jarak pendek, SRBM, OTR-21 Tochka Suriah sedang menuju ke Israel. Pada akhirnya kedua SRBM Suriah yang ditembakkan sebagai bagian dari pertempuran internal negara tersebut, dan tidak sengaja ditujukan ke Israel tidak melewati perbatasan dan mendarat 1 km di wilayah Suriah. Salah satu pencegat diledakkan di Israel. Pada bulan November 2019, laporan media Tiongkok mengklaim bahwa Suriah mentransfer rudal lainnya ke Rusia. Itu ditemukan utuh oleh pasukan militer Suriah, karena tidak meledak saat bersentuhan setelah ditembakkan pada Juli 2018. Pada 10 Mei 2023 David Sling berhasil menembak jatuh roket Badar 3 dari jalur Gaza yang ditujukan ke Tel Aviv. 2 roket yang ditembakkan dari Gaza menuju Yerusalem dicegat, satu oleh Iron Dome, dan yang kedua oleh David Sling. Itu adalah intersepsi David Sling yang kedua, setelah sebuah roket yang ditembakkan ke Tel Aviv dijatuhkan oleh sistem pada hari yang sama. Sistem ini digunakan untuk menghancurkan roket jarak jauh IS-250 yang diluncurkan oleh Hamas selama Perang Israel-Hamas tahun 2023. Pada 17 November 2010 Wakil Presiden Rafael M.R. Lovadrori mengkonfirmasi dalam sebuah wawancara bahwa sistem David Sling telah ditawarkan kepada Angkatan Bersenjata India. Pada bulan Oktober 2015, dipublikasikan bahwa ke-6 negara Dewan Kerja Sama Teluk, GCC, tertarik untuk membeli sistem pertahanan rudal David Sling Israel sebagai respons terhadap ancaman rudal Iran. Hal ini terjadi setelah AS mendesak anggota GCC untuk bekerja sama lebih erat dalam pertahanan rudal melalui pengadaan bersama dan berbagi informasi. Namun kesepakatan apapun akan terjadi antara Raytheon dan perusahaan-perusahaan Amerika lainnya, sebagian karena keterlibatan mereka dalam pengembangan sistem, dan sebagian lagi karena sikap lokal yang terus berlanjut terhadap Israel. Pada bulan September 2018, Badan Pengadaan Persenjataan Swiss Arma Suisse mengumumkan minatnya untuk menerima proposal mengenai sistem David S. Sling untuk pembaruan kapasitas pertahanan udara Swiss. Pada tanggal 5 April 2023, Angkatan Pertahanan Finlandia memilih David S. Sling milik Rafael daripada Barak MX milik Israel Aerospace Industries untuk sistem pertahanan udara ketinggian masa depan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.